Bapa di dalam surga, dengan penuh perasaan takut kepada Tuhan, kami datang kepadamu. Kami minta Tuhan memberikan pengajaran dan prinsip-prinsip sifat Tuhan yang adil dan suci di dalam memberikan hukuman, ganjaran, dan penghakiman kepada manusia untuk menggugah dan membawa kembali kami mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh takut dan sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Dengar doa kami, insyafkanlah rohani kami, bawalah kami kembali kepada jalan yang benar, sesuai rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kita sudah selesai membicarakan tentang penghakiman untuk Lot dan Sodom Gomora yang sangat menakutkan. Terakhir kita membicarakan kedua anak perempuan yang dilahirkan di dalam keluarga orang beriman. Mereka sudah dipelihara, sudah dididik baik-baik sampai sebelum nikah masih perawan. Berarti orang tua sudah selesai tugas mereka. Tetapi tubuh dilahir di dalam keluarga orang beriman, jiwa dipengaruhi hidup sekular dari Sodom Gomora. Akhirnya mereka berani membuka celananya papanya, memperkosa ayahnya untuk mendapatkan benih, untuk melahirkan anak yang dikutuk oleh Tuhan. Saudara-saudara, adakah ajaran dari buku apa di dunia yang lebih suci daripada kitab? Lebih menakutkan bagi orang Kristen. Semua yang ditulis di kitab berfungsi, berfaedah untuk orang tentang iman rohani dan tentang beribadah kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menerima dengan kejutan dan belajar dengan ketaatan kepada Tuhan. Saya akan baca banyak Alkitab karena mata saya kurang jelas. Saya minta Pendeta Ivan untuk membantu kita membacanya. Silakan Ivan membacakan dari Kejadian pasal ke-25. Membaca dari ayat 19. Kejadian 25 ayat 19. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia pun dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah."
Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kita membaca lagi dari pasal 26 ayat ke 32 dan 33. Kejadian 26 ayat 32 dan 33. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. 34. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het menjadi istrinya. Lalu kita membaca pasal 27 ayat ke-11. 27 ayat yang ke-11. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah. Lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, saud ayahnya, ya anakku, siapakah engkau? Kata Yakub kepada ayahnya, akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini agar Bapa memberkati aku. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, lekas juga engkau mendapatkannya anakku. Jawabnya, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara, suara Yakub, kalau tangan, tangan Esau. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia. Sekarang kita membaca lagi ayat 27 terus sampai ayat 29. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatinyalah ia. 30 sampai dengan ayat 35. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, siapakah engkau ini? Sautnya, akulah anakmu, anak sulungmu Esau. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati.
Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gebuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Satu ayat lagi dari 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Sampai di sini pembacaan Alkitab yang panjang sekali dan yang sangat menakutkan kita. Saudara-saudara, hari ini kita akan bicarakan tentang ganjaran, pengajaran, dan hukuman Tuhan terhadap Esau. Bukankah Esau keturunan Ishak? Bukankah Ishak anak janji yang ditetapkan untuk menerima warisan dan menjadi seorang bapa yang akan meneruskan keturunan yang beribadah untuk selama-lamanya? Mengapakah Ishak sudah mewarisi dari Abraham berkat yang dijanjikan oleh Tuhan, dan berbeda dengan Ismail yang bukan dilahirkan oleh Sarah? Hanya anak yang dilahirkan Sarah yang kuanggap itu keturunanmu, anak janji. Sehingga setelah Ishak mewarisi janji Tuhan, menjadi bapa daripada seluruh bangsa yang akan dipilih, akan diberkati oleh Tuhan. Lalu Ishak menikah pada waktu umur 40. Hatinya mulai terhibur sebagai seorang pria jaka, sekarang sudah mempunyai nyonya. Setelah 40 tahun hidup sendirian, sudah matang, sudah dewasa, kepingin mempunyai nyonya, tapi tidak diizinkan menikah sama orang di tempat Kanaan. Abraham berjanji dengan hambanya yang sudah tua, "Taruhlah tanganmu di bawah pahaku. Berjanji dengan engkau tidak boleh mencari seorang istri menjadi menantuku di tempat ini. Pergi ke Mesopotamia, kembali ke tempat saya dulu sebelum dipanggil Tuhan. Carilah seorang wanita dari bangsaku sendiri untuk menjadi istrinya. Jangan engkau melawan, dan jangan lupa sumpahmu dengan aku di hadapan Tuhan. Jikalau perempuan itu tidak mau datang, pun engkau berjanji tak boleh membawa anak laki-lakiku pergi menikah di daerah itu." Ini membuktikan Abraham bagaimana tuntas, bagaimana sungguh-sungguh setia kepada panggilan Tuhan yang sudah keluarkan dia dari tempat yang subur, tempat yang sangat
maju, sangat modern di Ur itu. Arkeolog abad ke-20 menemukan di Ur, melalui penggalian menemukan rumah terbesar 158 kamar. Itulah tempat asalnya Abraham. Tempat yang subur, tempat yang maju, tempat yang kaya, tempat modern. Zaman itu Ur adalah kota terbesar di seluruh muka bumi. Tuhan berkata, keluar. Aku memanggil engkau pergi ke tempat yang belum tahu. Aku tidak memberikan tunjuk kepada engkau. Engkau juga tidak tahu akan kemana. Ini panggilan apa? Saudara-saudara, kalau kita rasa saya dipanggil Tuhan ke Amerika karena kita mengidamkan negara lebih kaya, lebih maju, lebih modern, lebih subur, dan hasil income kita lebih banyak. Itu namanya pimpinan Tuhan. Kita terlalu berani memakai istilah paling rohani menutup-tutupi akan ketidakjujuran kita di dalam menerima panggilan. Saya kadang-kadang dengan anak muda mengatakan ini kehendak Tuhan. Saya akan pergi ke kota ini. Saya akan melayani di kota itu. Di dalam pikiran saya, itu bukan panggilan Tuhan. Itu hobimu. Itu cita-citamu. Itu keinginan pribadimu. Tapi engkau sudah terlalu berani. Karena sudah biasa memakai istilah panggilan Tuhan. Pimpinan Tuhan. Kehendak Tuhan. Untuk menjadi keduk. Menjadi topeng menutupi kepalsuan engkau. Termasuk anak-anak sekolah teologi. Setelah lulus, engkau berbanding mana? Di Jakarta. Karena di Jakarta ada sekolah bagus. Kalau saya lahirkan anak, jangan bawa saya di Jember atau bawa saya di Kalimantan. Di situ tidak ada sekolah yang baik. Bagaimana saya bisa didik anak dengan baik? Kan Tuhan mau kita lebih sempurna. Saudara-saudara, kemana saja asal di Jakarta. Itulah kalimat sesungguhnya. Lalu siapa mengabari Injil ke tempat yang jauh, ke kota yang kecil, ke desa-desa pelosok, pergi ke gunung-gunung, pergi ke pantai-pantai, pergi ke pulau-pulau yang terpencil. Yesaya pasal 42. Tuhan Allah Bapa memuji anaknya. Lihatlah anakku. Dia tidak memadamkan sumbu yang berasap. Dia tidak mematahkan bulu yang terkulai. Dia tidak taruh hati. Dia tidak kecewa. Dan dia akan tegakkan kebenaran dengan kebenaran yang dia siapkan. Setiap pulau menanti pengajarannya. Saudara-saudara, kota besar perlu hamba Tuhan. Kota kecil juga perlu. Tapi semua orang pilih kota yang besar. Bukan berarti kota besar tidak perlu. Siapa yang dipanggil, siapa yang cocok, bukan ditentukan oleh kemauan pribadi. Di panggilan Alkitab yang paling penting seluruh sejarah daripada Abraham. Keluar dari daerahmu, tempat bapamu, bangsamu, saudaramu. Pergi ke tempat yang saya tidak kasih tahu kemana. Itu namanya panggilan. Barang siapa yang mengerti panggilan di dalam kitab suci, dia tidak akan mengutamakan kemauan dan niat dia sendiri. Abraham telah menjadi teladan di dalam segala hal bagi orang yang beriman kepada Tuhan. Iman berarti obey God absolutely without asking any condition according to your own will. Iman berarti taat kepada Tuhan atas segala sesuatu yang dipimpin dan tidak minta sesuai syarat yang engkau inginkan di dalam rencanamu. Saudara-saudara,
Dan waktu Tuhan panggil, Tuhan lebih dahulu memberikan janji. Karena yang disebut promise itu bahasa Latin artinya pre-mission. Sebelum misi dilakukan, diberikan janji. Aku akan memimpin. Aku akan mengutus. Aku akan menyertai engkau. Janji Tuhan itu menjadi dasar iman. Janji Tuhan itu menjadi arah ketaatan. Janji Tuhan itu menjadi pentaklukan kita di bawah kedaulatan Allah untuk hari depan yang question mark. Pre-mission. Promise. God promise and you are given mission. Before given mission, you are called according to the promise of God. Mari kita menjadi orang yang sungguh-sungguh jelas konsep Alkitab. Karena sekarang zaman ini banyak gereja khotbahnya sembarangan. Konsepnya tidak jelas. Yang dengar iya-iya saja. Sesudah itu tak interpretasikan khotbah menurut kemauan sendiri. Lalu jalan menyeleweng semua mengikuti arah masing-masing. Seperti domba tersesat. Masing-masing berputar kepada jalan yang tersesat. Mari kita di dalam gereja ini, gereja Reform Injili, kembali setia kepada firman Tuhan. Dan diutus berani mengabari Injil. Sehingga menjadi gereja yang memperkenan hati Tuhan. Yang betul-betul mencari kehendak dan rencana Allah bagi dunia ini melalui kami yang dipanggil. Inilah tujuan saya dirikan gereja ini. Inilah perjuangan seumur hidup khotbah, tidak bosan-bosan, tidak sembarangan untuk bawa manusia kembali kepada rencana Allah. Abraham melakukan ini. Dan setelah dia keluar dari Ur, tak pernah pulang. Saya mau tanya, Abraham keluar dari Ur, umurnya 75. Pernah kembali? Tidak. Karena ingin kembali? Tidak. Berlainan dengan Lot yang keluar daripada Sodom Gomora. Kepingin kembali. Meskipun paksa keluar. Matanya, kepalanya menoleh ke belakang. Langsung hancur. Saudara-saudara, apakah kita mengikut Tuhan itu bermain-main? Apakah kita ikut Tuhan hanya karena sesuatu interest di depan kita, lalu kita sementara membelakangkan? Kita sementara pergi daripada tempat kita. Kalau ada kesempatan cepat lari kembali untuk Sodom Gomora yang memberikan keuntungan yang banyak, yang income-nya tebal, tetapi akibatnya binasa. Abraham tidak pernah mau kembali. Abraham terus berjalan menuju arah yang dipimpin Tuhan. Dan Abraham sampai 175 tahun Abraham tidak kembali ke Ur sampai dia mati 175 tahun umurnya. Berarti Abraham 100 tahun tidak pernah kangen kampung halamannya. Tidak gampang bukan? Lupakan tempat yang 75 tahun dia sudah hidup, sudah nyaman, sudah kaya, sudah biasa, dengan rumah yang besar. Kalau mungkin rumah paling besar 158 kamar yang ditemukan pada abad ke-20 di arkeologi. Maka Abraham yang mempunyai laki-laki pembantu mengikut dia 380 orang. Mungkin kamarnya juga ada 100. Dia tidak pulang. Lalu saya tanya lagi. Dari umur 75 meninggalkan kota Ur
Dia tinggal di mana? Dia tidak pernah bangun rumah. Saudara kalau keluar dari Kalimantan, pindah ke Jakarta, cepat beli rumah besar, rumah kaya, karena engkau rasa itulah panggilan Tuhan. Abraham setelah keluar dari Ur, sampai dia mati 100 tahun, tidak pernah bangun rumah, tidak pernah tinggal di rumah yang besar lagi, sampai mati tinggal di tenda. Orang konglomerat tinggal di tenda. 100 tahun tidak pernah bangun rumah. Hanya satu ini. Itu namanya ikut Tuhan. Itu namanya dipimpin Tuhan. Itu namanya panggilan. Itu namanya misi. Ini adalah sesuatu perubahan corak hidup dan perubahan paradigma bagaimana hidup di dunia ini. Yang pertama, dan mempengaruhi sampai Yesus datang kembali. Di dalam ribuan tahun sepanjang sejarah menurut pimpinan Tuhan. Di situ mulailah sejarah kesucian atau sejarah keselamatan yang disebut di dalam sekolah teologi Heilige Geschichte. Heilige Geschichte, the holy history. Dari Tuhan mulai dari Abraham keluar dari Ur. Lalu perjalanannya melalui Ishak, Yakub, 12 suku, sampai Daud, sampai Yesus, sampai Paulus, sampai Patmos, sampai wahyu yang diberikan kepada Rasul Yohanes untuk mengetahui dunia akan bagaimana kiamat. Selama Heilige Geschichte ini, sejarah keselamatan ini, orang-orang di Alkitab dikatakan mereka hanya mempunyai searah menuju ke hari depan yang akan bertemu di surga. Mereka tidak memikirkan bagaimana menjadi orang kaya, orang mewah, orang nikmat, orang yang mempunyai materi selimpah mungkin di dunia ini. Karena semua mengetahui dunia ini kita sementara tinggal di dalam tenda yang akan rusak. Lalu kita akan mendapatkan tenda yang tidak rusak, akan diturunkan dari surga sebagai langit baru dan bumi baru. Waktu Yesus datang kembali. Paulus berkata, tenda kita, tubuh ini akan rubuh. Dan tenda baru akan kita kenakan setelah Kristus datang kembali. Inilah orang yang rohaninya paling tinggi. Tetapi dibanding sama Yesus Kristus, persis terbalik. Paulus waktu rohaninya paling tinggi, mengharapkan lepas dari tenda ini, memakai tenda atas itu. Tapi Yesus Kristus justru dari tenda yang tidak rusak itu turun ke dunia, bersalut dengan daging dan darah tenda yang dihancurkan, dibunuh di atas kayu salib. Inilah kunci rohani semua. Itu sebab tidak ada orang yang memberikan teladan kepada kita lebih baik dari Abraham yang tinggal di tenda. Kemana dia pergi, dia bangun tenda, hidup di tengahnya. Tetapi kemana dia pergi, meskipun dia tidak membangun rumah yang besar, dia bangun mesbah menyembah Tuhan. Anywhere he went, anywhere the new place he come, there he built an altar to worship God. Saudara-saudara, waktu mama saya datang ke Indonesia, hal pertama cari gereja supaya dia dan kelima anaknya yang dengan susah payah dari Tiongkok pindah ke Indonesia menurut pimpinan Tuhan boleh beribadah dulu dan bukan cari rumah dulu, cari gereja dulu. Saya kira ini semua pengaruh dari Abraham untuk orang Kristen menjadi anak Tuhan yang taat, yang ibadah,
dan berkenan menurut rencana Tuhan Allah sendiri. Lalu semua janji diturunkan hanya kepada satu orang, yaitu Ishak, yang bukan dilahirkan oleh Sarah tidak akan menerima janji. Yang dilahirkan oleh Sarah barulah anakmu. Itu sebab setelah Ismail dilahir, 14 tahun kemudian baru Ishak dilahir. Sehingga mengatakan kitab suci salah, kitab suci orang Kristen bohong. Saya selidiki, dia mengatakan, siapa bilang Ishak itu anak sulung? Jangan lupa sejarah yang sejati. Sebelum Ishak dilahir 14 tahun, Ismail sudah dilahir. Itu sebab jangan percaya kitab suci. Karena di dalam kitab suci Tuhan berkata, Abraham, serahkan anakmu satu-satunya, anakmu yang tunggal, Ishak yang kau kasihi, persembahkanlah kepada aku. Itu bohong. Karena tidak pernah Ishak menjadi anak tunggal, tidak pernah Ishak menjadi anak sulung. Karena sebelum dilahir saudara Ismail, Allah berkata, hanya Ishak, hanya yang dilahirkan oleh Sarah sebut anak janji. Selain anak yang dilahirkan oleh Sarah, tidak ada hubungan dengan janjiku. Mereka anggap semua anak lahir sama, karena semua di dalam jurusan, di dalam aliran hidup yang turun daripada Abraham. Tetapi di dalam perjanjian baru, wahyu Tuhan mengatakan bukan demikian. Bukan semua yang dilahirkan oleh bapa yang sama mempunyai jatah yang sama. Bukan semua yang dilahirkan oleh bapa dan ibu yang sama mendapat berkat yang sama. Kalimat ini sangat mengkagetkan kita. Kalimat di dalam perjanjian baru menjadi wahyu yang penting sekali. Not everyone born from Abraham will be blessed. Not everyone become the descendant of the Abraham will be the same. Dari Abraham turun Ismail dan Ishak. Ismail dikucilkan, Ishak terima janji. Kalau Ishak yang menjadi satu-satunya anak Abraham yang menghasilkan janji, bukan ini sudah safe? Tidak. Karena yang turun dari Ishak tetap ada bedanya Esau sama Yakub. Ini yang kita bicarakan. Satu kalimat yang tidak disetujui oleh semua orang yang rasa dirinya sudah mempunyai pengertian dan rasio yang kuat. Kenapa sebelum Esau, sebelum Yakub, 2 orang anak kembar lahir, Tuhan berkata, aku mencintai Yakub, aku membenci Esau. Kalimat ini lebih keras daripada hanya anak Ishak, anak janji. Dari Ismail tidak. Ini mentajam sekali. Ini berubah sekali. Lebih keras daripada mengenai Ismail. Tuhan tidak pernah mengatakan aku membenci Ismail. Tuhan berkata, saya juga memberkati dia menjadi bangsa besar. Tetapi bukan menurut janji di dalam Yesus Kristus. Sekarang anak Ishak, anak janji, satu-satunya yang sah daripada Sarah menerima kalimat nubuatan Tuhan. Ishak ada 2 anak, dan aku membenci Esau, aku mencintai Yakub. Bukankah lebih tajam, lebih diskriminasi, lebih memisahkan nasib kedua orang ini, lebih kelihatan tidak adil. Banyak orang karena ayat seperti ini menghina Alkitab, menghina Tuhan, akhirnya sekaligus dibuang oleh Tuhan karena mereka menghina Tuhan.
apakah saja. Menurut kitab Yeremia, kalimat yang keluar dari mulut Allah, yang baik, yang jahat, kami harus sama-sama mentaatinya. Yang keluar dari mulut Tuhan, yang janji berkat atau yang bicara tentang penghakiman, kita hanya boleh taat, tidak boleh bantah. Karena He is God. Allah itu Allah. Allah tidak boleh dibantah. Allah tidak boleh dimurtad. Allah tidak boleh didiskriminasi, dikritik, karena Dia Allah. Yang disebut Allah adalah yang maha tinggi, maha daulat, maha suci, maha adil, dan maha benar adanya. In Him there's nothing wrong, because He is the absolute holy one, the absolute sovereign one, the absolute righteous one, and the absolute eternal will. Saudara-saudara, lalu kita tanya, kenapakah orang belum lahir kok dikatakan saya benci? Yang belum dilahir saya cinta. Sama-sama belum dilahir. Kenapa satu dibenci, satu dicinta? Berdasarkan dua hal, selalu dua hal ini ingat baik-baik. Melalui dua hal ini engkau bisa menerima predestinasi yang sulit masuk akal. Engkau bisa menerima keselamatan yang diberikan kepada kaum pilihan yang sulit masuk akal. Apakah dua hal itu? Pertama, the absolute sovereignty of God and the absolute wisdom of God. Allah yang memilih berdasarkan bijaksana tertinggi dan berdasar kedaulatan yang tertinggi. Bijaksana yang tertinggi tidak pernah dilampaui oleh siapapun. Kedaulatan yang mutlak tidak pernah dilampaui oleh siapapun. Tidak ada orang boleh menghina, memberontak, melawan, menolak. The supreme wisdom is from God. Because our God is the most wise God. The supreme authority is from God. His power is above everyone created by Him. Only Him can determine everything absolutely. Ini dua hal. Barang siapa yang tidak mengerti dua prinsip ini, mereka selalu bantah, selalu lawan, selalu menolak kehendak Tuhan Allah. Lalu menjadi anak terhilang yang mengikut kebebasan yang dianggap itulah yang paling masuk akal mereka. Berlayang-layang, berlayar, bergembala di dunia, tidak ada arah, seperti Kain yang diusir untuk berada di seluruh muka bumi. Tidak ada arahnya dan tidak ada tujuan akhirnya. Saudara-saudara, saya mengajar teologi dari umur 23 sampai sekarang 81. Di dalam lebih hampir 60 tahun ini, saya menyelidiki tentang kedaulatan Allah, khususnya di dalam predestinasi, di dalam doktrin pilihan, yang banyak orang anggap diri pintar tidak mau terima, tapi akhirnya terjebak di dalam kebodohan yang dianggap dirinya pintar itu. Kehendak Tuhan jalan terus, dan banyak sekolah teologi tidak berani mengajar doktrin pilihan. Doktrin predestinasi dihina oleh banyak orang anggap diri pintar. Tapi saudara-saudara, sejarah membuktikan hanya yang dipilih, yang tekun, yang setia sampai akhir mengikut Tuhan. Saudara-saudara, ini semua berdasarkan dua hal. Pertama, Allah berdaulat sehingga Dia berhak paling tinggi. Kedua, Allah berbijak sehingga tidak pernah Dia salah menentukan sesuatu di dalam sejarah
menurut kedaulatan Dia. Saudara-saudara, mengapa anak belum dilahir? 2 anak kembar. Tuhan berkata, saya mencintai Yakub, membenci Esau. Selama kita tidak menemukan alasan, selama kita tidak bisa terima logikanya Tuhan, kita kira menurut pikiran kita yang sudah jatuh di dalam dosa, Allah tidak berhak menentukan siapa yang dicintai, siapa yang dibenci, karena belum lahir kok. Orang yang belum lahir belum pernah melakukan apapun. Kalau belum melakukan apapun, kenapa sudah dihukum? Aku benci kamu. Bukankah Alkitab mengatakan pada hari terakhir, waktu Kristus nyata, Dia akan mengadili manusia sesuai kelakuan mereka yang baik atau jahat. Itu yang bisa kita terima. Tadi bukan yang belum lahir sudah ditentukan. Saudara-saudara, kita setelah lihat kejahatan, kita setuju dia dihukum. Tetapi setelah itu adalah di luar kurun waktu. Setelah terjadi, baru kita lihat kembali. Di dalam kurun waktu itu pernah terjadi kejahatan itu. Allah bukan di luar, di dalam. Allah melampaui kurun waktu. The God who is beyond the circle of time, who is above the circulation of chronology, who is in eternity. Dia mempunyai kedaulatan dan kebijakan yang kita tidak berhak untuk mengganggu, melawan, atau merubah, atau menolak adanya. Aku mencintai Yakub, aku membenci Esau. Allah membenci orang yang belum lahir, itu apa artinya? Inilah salah satu ajaran yang paling sulit kita mengerti. Tetapi setelah sejarah membeberkan kelakuan daripada Esau, engkau menemukan memang apa yang dikatakan Allah sebelum dia dilahir, itu semua benar adanya. Hari ini khotbah lebih sulit dari khotbah hari-hari lain. Dan saya minta saudara teliti dengan baik. Berbahagialah orang yang ikut kebaktian ini. Karena mereka akan menemukan banyak rahasia yang selama ini terbungkus di dalam kitab suci yang kurang kita mengerti secara akal budi manusia. Sama seperti Kain, waktu memberi persembahan kepada Tuhan tidak diterima. Tapi dia lihat kanan kiri, adiknya Abel memberikan persembahan, diterima baik oleh Tuhan. Wah, dia hatinya marah. Dia tidak bisa tahan. Dan dia teriak kepada Tuhan, kenapa engkau tidak terima? Tuhan tidak bicara kenapa tidak terima. Tuhan tanya, dia, di manakah saudaramu? Apakah saya harus menjaga saudaraku? Tugas saya tidak ada ditulis harus menjaga job description. Aku menjaga saudaraku. Darah saudaramu yang kau bunuh bersuara teriak daripada tanah datang ke dalam telinga saya bahwa engkau sudah membunuh. Orang berdosa tidak pernah cari dan mempertanggungjawabkan apakah sebabnya dia berdosa. Dia cuma tidak mau diadili oleh Tuhan. Tidak mau, tidak diterima oleh Tuhan. Why you don't accept my offering? Why? Yang dituntut Tuhan, bukan diri. Orang jahat selalu tuntut orang lain. Orang baik selalu tuntut diri. Aku kurang baik. Aku kurang kerja, aku kurang sopan, aku kurang hati-hati, aku kurang. Tapi orang jahat, Tuhan kurang adil, kurang anugerah, kurang berkat, kurang baik terhadap saya. Baru Tuhan jawab, jikalau engkau berkelakuan baik, mengapa tidak diterima? Saudara-saudara,
Kalimat ini tidak berarti kalau engkau berbuat baik pasti aku terima. Cuma katakan kalau engkau berbuat tidak baik sekarang tidak diterima, masalahkan siapa? Tidak berarti kalau orang cukup baik boleh diselamatkan, boleh diterima persembahannya, seluruh akan beres, offeringnya diterima dengan memuaskan hati Tuhan. Tuhan cuma tanya, jikalau engkau berbuat baik, jikalau, mengapa tidak diterima? Berarti kalau engkau sekarang tidak diterima, bersangkut paut dengan kelakuanmu yang tidak baik, engkau mau ngaku enggak? Engkau terima enggak? Engkau berani bertanggung jawab tidak? Tetapi kelakuan engkau membunuh adikmu, itulah kelakuan yang tidak baik, masih mau saya terima? Saudara-saudara, memang Kain sebelum membunuh sudah ditolak oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tolak, lalu Tuhan menyatakan dengan melakukan pembunuhan, membuktikan dia memang tidak baik. Saudara-saudara, dalam kasus Kain dan Abel, saya punya cara interpretasi sangat berbeda dengan orang lain. Abel diterima karena ada darah, sangat benar. Karena dia menjalankan persembahan dengan syarat melalui darah diterima. Saya percaya itu benar. Dari mana dia mengetahui harus memberi persembahan dengan ada darah? Saya percaya daripada sekolah minggu yang dia ikut, yang mengajar Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden dengan memakai pakaian binatang yang dikuliti lalu dijadikan penutup untuk kemaluan dia. Binatang yang dibunuh lalu menjadi pakaian menutupi dan membuat Adam tidak dipermalukan. Itu melambangkan Kristus yang mati mengalirkan darah mengganti manusia yang terlebih dahulu berbuat dosa. Yang lebih dahulu berbuat dosa manusia, yang lebih dahulu mati binatang. Dan sebelum manusia berbuat dosa, Tuhan sudah menetapkan ada domba yang disembelih sejak dunia diciptakan oleh Tuhan. The slain lamb since the beginning of the creation. Sehingga Allah mempunyai rencana lebih dulu daripada segala kelakuan manusia. Sebelum manusia berbuat jahat, Allah sudah menetapkan rencana menebus manusia melalui anak domba yang tidak bercacat itu disembelih boleh menjadi pengganti. Itu sebab kesimpulan semua ini adalah kalau manusia bisa diampuni, itu berdasarkan kedaulatan Allah yang menyediakan anugerah keselamatan untuk rela menebus dosa manusia. Bukan karena manusia baik, manusia sudah berdosa masih diberikan keselamatan. Itu berarti kedaulatan Allah lebih tinggi daripada kerusakan manusia. Ini poin pertama. Poin kedua, lalu manusia kalau dianugerah karena kedaulatan dan kerelaan Allah menyelamatkan, bagaimana dengan manusia kalau dihakimi oleh Tuhan? Itu bukan berdasarkan anugerah Tuhan, berdasarkan dosa manusia yang patut dihukum oleh Tuhan. The guilt, the transgression, the sins against God, which is qualified, deserve the condemnation and the judgment of God. Jadi kalau bicara keadilan, tidak ada hubungan sama anugerah. Kalau bicara akan penghakiman, tidak ada hubungan sama anugerah. Saudara-saudara, kalau kita diselamatkan, tidak ada jasa kita, tapi ada hukuman yang tidak dilakukan, tapi anugerah yang diberikan. Ini kedaulatan Allah.
When we talk about the grace, about the salvation, there's only one category. Because the love of God, because His sovereignty, His willingness to give grace according to His own will. Aku mengasihani orang yang ku beri kasihan. Aku memberikan anugerah kepada mereka yang ku akan anugerahi. Itu berarti grace is by the willingness and the sovereignty of God. Tetapi condemnation, judgment berdasarkan keadilan Tuhan. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan yang rela dikasihkan kepada kita. Kita dihukum karena dosa kita yang harus diadili oleh kesucian Tuhan. Sehingga in condemnation, you should talk about the righteousness and the holiness of God. In salvation, you should talk only in the grace and the sovereignty of giving grace to those who will be given grace. Dengan pengertian ini banyak hal yang paling sulit dalam teologi semua bisa kita selesaikan. Saudara-saudara, hari ini dengar baik-baik, banyak persoalan yang sulit dalam Alkitab semua beres. Lalu engkau tidak usah banyak berdebat dengan orang lain, kecuali memberitahu kepada mereka yang ingin mengetahui dengan rendah hati akan rencana Allah. Kalau tidak, perdebatan yang tidak ada gunanya akan menghancurkan rohanianmu, akan membuat mereka lebih berani menghina Tuhan. Dari prinsip yang dasar ini, Tuhan kalau menghakimi sebabnya dosa manusia bertemu dengan keadilan Tuhan. Kalau Tuhan menganugerahi hubungan dengan tidak layaknya manusia, dapat anugerah kedaulatan Tuhan. Maka waktu Tuhan berkata, aku membenci Esau, aku mencinta Yakub. Cinta itu berdasarkan anugerah kedaulatan Tuhan. Benci itu berdasarkan kejahatan yang sementara belum dilakukan, akhirnya akan muncul. Itu hari ini setelah prinsip ini selesai, baru khotbah. Apakah sebabnya Yakub dicintai? Apa sebabnya Esau dibenci oleh Tuhan? Esau justru dicintai oleh papanya. Siapa papanya? Ishak. Kenapa Ishak mencintai Esau? Dua sebab. Pertama, dia anak sulung. Menurut pengertian dan kebudayaan kuno, anak sulung itu paling penting. Anak sulung mewakili hak daripada kekuatan satu bangsa. Anak sulung itu mewakili semua hak yang paling penting dari seluruh suku. Anak sulung mempunyai hak. Anak sulung mewakili ayah. Setelah ayah mati, anak sulung mengambil alih semua kuasa untuk memerintah, mewakili dan menjadi penanggung jawab seluruh suku, seluruh bangsa. Tidak heran kalau Ishak mencintai Esau menurut apa yang sudah menjadi sesuatu ketetapan kebudayaan zaman kuno. Kedua, mengapa Ishak mencintai Esau dan tidak mencintai Yakub? Karena Esau mempunyai sesuatu faedah yang memuaskan, sesuatu kemauan daripada ayahnya yang suka makan. Ini Ishak lain sama Abraham. Abraham tidak pernah ditulis dia cinta makanan apa, dia lebih memilih makanan apa. Saya belajar menjadi orang yang tidak banyak pilih makan. Dan saya turunkan ini kepada anak-anak saya. Waktu kecil ikut papa mama pergi restoran. Tidak boleh pilih. Tidak boleh lihat daftar. Papa mama yang panggil, kamu tinggal tunggu. Sesudah makanan datang, terima saja. Banyak anak itu dimanja. Masih umur 5, maunya jeruk. Maunya Milo. Maunya yang mahal-mahal.
di keluarga Stephen, no, never. Tidak ada hak untuk anak kecil di bawah asuhan papa mama memilih makan seenaknya dan semahalnya. Itu sebab saya sudah umur 81, makanan apa yang disajikan saya masih terima. Kadang-kadang kurang enak, saya tahan. Saya makan bisa sampai 1 jam baru selesai karena sudah tidak kuat dan giginya kunyahnya pelan-pelan. Tapi waktu muda sudah biasakan diri. Tidak makan enak-enak. Tidak pilih makan minuman semau sendiri. Saya sekolah SMP, SMA. Semuanya 6 tahun. Tidak pernah turun kelas. Selama 6 tahun di sekolah saya. Masuk ke kantin cuma seluruh 6 tahun 3 kali. 3 kali minum teh yang tidak gula. Itu saja. 2 tahun 1 kali masuk kantin. Sekarang anak sekolah yang mana hidup seperti ini? Karena saya dari umur 3 tidak ada apa-apa. Miskin, tidak ada uang. Selalu masuk sekolah tidak bawa uang. Uang saku tidak ada. Uang kantin tidak ada. Uang minum teh pun tidak ada. Tahan sampai 6 tahun lulus. Baru ngajar 3,5 tahun cari uang. Waktu cari uang sudah ada uang perpuluhan. Saya dobelkan untuk beli traktat bagi kepada orang lain. Silakan percaya Yesus satu persatu di tengah jalan di kota Surabaya, di kota Probolinggo, di kota-kota lain di luar Surabaya dengan bayar tiket, beli karcis kereta api, pergi ke Pasuruan, pergi ke Bangil, pergi ke Probolinggo, membagi traktat. Suruh orang percaya Tuhan. Karena saya umur 17 sudah menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Mengingat saya jangan tunggu sampai sekolah teologi. Sekarang pun hamba Tuhan. Umur 17 belum sekolah teologi, sudah hamba Tuhan. Sudah menginjili orang. Jangan tunggu sampai lulus. Jangan tunggu sampai orang kira engkau sudah vikaris. Saya dari umur 7 memanggil diri seorang evangelis. Seorang hamba Tuhan. Sampai hari ini. Istilah pendeta lebih kurang disenangi oleh nama saya kalau dipanggil evangelis. Sebagai seorang pengabar Injil. Saudara-saudara, itu sebab saya tidak pernah pilih makan. Saya dikirim kemana saja. Saya bisa hidup. Saya berada di kota besar, hotel, dan makanan yang paling mewah saya terima. Saya dikirim ke tempat seperti Manokwari, seperti Sorong, seperti tempat yang paling sederhana, tidak ada restoran. Di tempat yang paling tidak higienik atau yang paling murah, saya pun hidup. Saudara-saudara, Yakub mempunyai seorang ayah yang sedikit lain sama Abraham. Tidak menuntut apa-apa. Tetapi Ishak suka makan daging pemburuan. Dan kedua anaknya, satu suka pergi memburu, yaitu Esau. Bawa pulang nanti lusa, kijang, kerbau, kambing, makanan digoreng, babi celeng, enak sekali. Diterima oleh ayahnya, waduh harumnya. Bakarnya begitu enak, rasanya begitu lezat. Lalu dia berkata, anakku, aku cintai kamu karena makanan yang engkau masak untukku sangat lezat dan sangat-sangat senang. Ini 2 sebab. He loved the eldest son because eldest. He loved the eldest son because he cooked so beautiful and so tasteful foods for the father. Dan Tuhan berkata, aku benci Esau. Ishak berkata, aku cinta Esau. Mau apa lu? Orang kalau dicintai pasti ada alasannya. Ada orang dicintai karena ganteng, karena elok,
karena pintar cari senang, karena menyenangkan orang tua, karena makanannya enak dimasak. Disinilah cerat yang menjatuhkan Ishak. Sedangkan Rebeka, istrinya Ishak, mencintai Yakub. Apa sebabnya? Alkitab tidak tulis, kita tidak mengetahui. Oh, kebanyakan ibu mencintai anak bungsu, itu saya tahu. Tapi kali ini kenapa dia mencintai anak bungsu? Sebab anak bungsu Alkitab tidak tulis. Saudara-saudara, yang ditulis adalah waktu Ishak merasa dia tidak boleh mempunyai anak, mungkin karena Rebeka itu mandul, maka dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan dengar doanya. Saudara-saudara, kalau tidak anak, melalui doa mungkin Tuhan memberikan, mungkin tidak, karena kedaulatan dia lebih tinggi daripada kita masing-masing. Di anak muda kita ada beberapa yang tidak ada anak, kita sudah doakan tapi belum diberi, ya sudah. Tapi waktu Tuhan memberi anak kepada Ishak melalui persetubuhan dengan Rebeka, Tuhan berkata, di perutmu ada anak kembar. Besok sesudah mereka dewasa, yang tua akan melayani yang muda. Wah, ini heran sekali. Karena ini yang bicara itu Tuhan. Sehingga tidak ada orang bisa lawan. Karena ini belum jadi. Benih itu sudah masuk, tetapi belum berbuah, belum menjadi anak, belum menjadi janin. Tetapi sudah dikatakan, besok kembar ini yang besar akan melayani yang kecil. Dan dia akan menjadi dua bangsa yang berbeda. Dan bangsa-bangsa ini akan bertumbuh, tetapi yang tua akan melayani yang muda. Kalimat ini diberitahu kepada Ishak dan Rebeka. Saya percaya dua-dua sudah dengar itu, tetapi bedanya Rebeka mendengar masuk ke dalam hati. Ishak dengar tidak peduli. Saudara-saudara, sama dengar khotbah. Yang khotbah pendeta yang sama, yang dikhotbahkan firman yang sama, tapi yang dengar mempunyai reaksi yang berbeda. Ada yang taat, ada yang tidak menghiraukan. Ada yang terima baik-baik, direnungkan, dipikirkan, dijalankan. Ada yang menghina firman Tuhan. Saben hari ada khotbah. Setiap minggu ke gereja, tidak usah teliti apa yang dikhotbah, diam-diam saja. Biar dia lewat di telingamu, tidak masuk ke dalam hatimu. Itulah Ishak. Itu bukan Rebeka. Rebeka susah melahirkan, tidak isi. Lalu dia berdoa tekun Tuhan. Sesudah itu Tuhan menjawab dan dengar dengan teliti. Anak yang dua ini, yang besar akan menjadi yang membantu yang kecil. Dia akan melayani yang kecil. Apa itu? Jadi anak sulung saya kurang berguna. Anak kedua yang berguna. Nah, siapa sulung? Siapa yang dua? Dia tunggu setelah 9 bulan lebih. Anak itu dua lahir. Susahnya melahirkan anak. Karena waktu dia lahir, dia sudah nikah 20 tahun. Ishak mendapatkan Rebeka umur 40. Kalau Rebeka umur 20 atau 25, berarti Rebeka baru dapat anak setelah umur 40 atau 45, dan Ishak sudah umur 60. Seorang perempuan yang 20 tahun setelah menikah tidak ada anak, sudah kecewa sampai hampir habis-habisan. Umurnya sudah 40 atau umurnya sudah 45. Apalagi kalau seumur dengan Ishak, dia umur 60 baru melahirkan. Bagaimana dicintai anak yang dilahirkan, yang sudah lama baru hamil? Saya tidak tahu. Cintanya dua orang kepada anak berbeda. Dan anak itu baru keluar dari ibunya
setelah 20 tahun nikah. Makin disayang bukan? Tetapi ayah mencintai yang besar. Mama mencintai anak yang kecil. Sebabnya ayah dua, yang sulung dipentingkan. Dan yang besok sudah besar, pintar masak, bikin dia senang, makan enak, puas sekali, maka cintai dia. Dua alasan ini adakah mempuaskan hati Tuhan? Tidak tahu. Karena itu adalah menurut naluri, menurut kebiasaan kebudayaan, menghargai yang dewasa, yang sulung, menghargai yang lebih penting anak yang paling tua. Kedua, mengikuti nafsu, kepingin makan enak, maka anak ini dicintai. Jadi kalau engkau tidak bisa masak, mungkin kurang cinta dari ayahmu yang suka makan. Inilah Yakub. Tapi Yakub selalu ditenda. Ini anak yang banyak pikiran yang nakal, tapi tidak ada kelakuan yang sangat dinamis. Dia terus di dalam pikir ini, pikir itu. Akhirnya dia suka masak kuah, masak minuman yang kurang enak dimakan. Sehingga dia tidak mendapatkan cinta lebih dari ayahnya. Satu hari pada waktu Esau pulang dari memburu, capek sekali, seluruh badan capek, seluruh badan keringat, melihat ada kuah kacang merah yang sedang dimasak oleh Yakub. Dia langsung mengatakan, tolong dong, kasih saya minum. Saya sudah capek, saya sudah keringat, saya sudah memburu di luar dan tidak minum. Silakan kasih saya minum. Ini kesempatan dari Yakub menanya sepertinya. Sekarang kalau mau minum ini saya kasih, tapi kasihkan saya hak anak sulungmu. Waktu Yakub keluar kalimat ini, langsung pertimbangan. Lebih penting mana? Hak anak sulung atau boleh minum satu kuah kacang merah yang enak sekali, yang sekarang saya perlu sekali. Alkitab mencatat, dia bilang, "You mau apa? You mau anak sulung? Hak anak sulung? Silakan ambil. Saya sudah mau mati, hausnya, laparnya. Buat apa saya mempunyai hak anak sulung? Saya lebih suka mempunyai kacang merah yang sekarang boleh dinikmati, yang enak sekali ini." Di sini ternyata hal yang paling penting tidak dipentingkan, yang tidak penting dipentingkan. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 6, janganlah engkau berusaha keras untuk mendapatkan makanan yang bisa rusak. Tidak guna. Carilah dengan usahamu sekeras mungkin. Cari makanan yang sampai kekal tidak rusak, yang dari surga yang kuberikan. I am the bread of life. Come to me, eat me, drink from me. Ini yang dikatakan Yesus Kristus. Sekarang Esau sudah lupa apa itu anak sulung. Dia tidak peduli hak anak sulung begitu penting, begitu utama yang ditetapkan oleh Tuhan. Dianggap remeh, dianggap tidak penting. Silakan ambil, seluruh ambil, itu dah kelihatan kok. Hak anak sulung dah kelihatan, tak tahu apa itu. Saya tidak peduli, silakan ambil. Tapi sekarang saya mau minum kacang merah. Coba kasihkan saya satu mangkok yang besar. Engkau lihat kalimat di bawah ini. Yakub berkata, kalau mau makan boleh, sumpah dulu. Wah, ternyata Yakub bukan orang sembarangan. Dia mau bukti, dia mau jaminan, asuransi rohani. You give me your power, your authority as the elder son. Now swear, now talk before God what you do. Oke, dia bersumpah. Aku menyerahkan hak anak sulung kepadamu. Sekarang engkau berikan kacang merah kepadaku di hadapan Tuhan Allah.
mereka pakai nama Tuhan untuk membeli jual akan hak anak sulung. Saudara-saudara, bagi manusia ini soal kecil, hak anak sulung, beriman, menjadi orang Kristen yang baik. Itu soal omong kosong, yang penting untung uang. Abraham tidak mau Sodom Gomora. Itu orang tua, biarin. Dia orang tua, tidak perlu uang banyak, pensiun aja. Saya perlu, saya masuk ke Sodom Gomora. Yang kelihatan, yang dipentingkan. Yang tidak kelihatan, yang tidak dipentingkan. Sekarang banyak orang Kristen di dalam zaman ini sama. Mereka pentingkan untung, pentingkan uang, pentingkan kaya. Bahkan mereka menjadi orang Kristen karena ingin menjadi kaya. Mengapa gereja? Dengar firman. Gereja mana yang disenang? Gereja yang memberikan kemakmuran, menjanjikan kelancaran, menjanjikan kesuksesan di dunia. Itu yang disenangi. Mengenai harga surgawi, hak anak sulung, menjadi orang setia, beriman kepada Tuhan. Itu semua omong kosong. Dan kelihatan kok. Yang saya kelihatan kalau bisa rumah besar, mobil paling mewah, nyonya cantik, makanan paling enak. Itulah tujuan hidup. I come the world in order to enjoy the food, the beauty, and all the prosperity of my life. Saudara-saudara, ini semua sudah dicatat hampir 3.500 tahun mengenai sejarah 4.000 tahun yang lalu. Yakub keturunan Abraham hampir 4.000 tahun. Yang tulis kitab suci Musa 3.500 tahun. Semua sudah dicatat. Dan sampai sekarang 4.000 tahun tetap manusia tidak peduli prinsipnya. Peduli makanan, minuman, kekayaan, jasmani dan sebagainya. Saudara-saudara, saya akan khotbah mengenai hukuman untuk Rebeka dan untuk Yakub. Tidak berarti dia sudah mencapai sesuatu kehasilan, maka dosanya boleh dilalaikan. Hari ini kita bicara tentang hukuman untuk Esau yang menghina penentuan Tuhan, yang hina status rohani, yang hina sesuatu hak anak sulung yang sangat penting. Bagi Esau tidak penting. Ada anak sulung, tidak anak sulung, tidak penting. Sampai akhirnya setelah menerima berkat dari Tuhan, dia baru tahu berkat anak sulung sudah diambil oleh Yakub. Esau nangis dengan suara yang keras. Papa, masakan berkatmu hanya itu, tidak ada lagi. Saya diberi bagian dong, saya juga ingin bagian. Siapa bisa merubah Tuhan? Ingat satu kalimat. Apa yang ditentukan oleh Papa sangat diindahkan oleh Bapa di surga. Kalau papa mamamu mengkutuk kamu, kamu cilaka. Karena engkau diizinkan Tuhan lahir keluar daripada mamamu. Engkau diizinkan untuk memiliki keturunan papamu. Itu sebab jangan menghina papa. Jangan menjadikan orang tua. Jangan sampai mereka keluar mulut mengkutuk engkau. Tuhan dengar kutukan papa lebih dari dengar doamu sendiri. Karena mereka sumber. Mereka dipakai Tuhan menjadi orang tuamu. Hormatilah orang tuamu. Ini kalimat tentang kewajiban manusia yang paling pertama di dalam 10 hukum. Kalau saudara membagikan dan membandingkan, terima Yakub tentang berkat daripada dia punya papa Ishak, dan terimanya berkat yang diberikan oleh papanya Ishak kepada Yakub. Esau sama Yakub itu semua berkat yang diterima berbeda sekali. Khususnya bahasa Indonesia, saya kira mungkin di dalam perkataan berkat lebih teliti bahasa Indonesia dari bahasa Mandarin. Yakub akan terima apa?
Esau akan terima apa? Di dalam berkat untuk Esau itu hanyalah engkau nanti sudah kuat, sudah perkasa, engkau bisa lepas belenggu daripada saudaramu, itu saja. Tapi di dalam berkat untuk Yakub, negara akan datang kepadamu, saudaramu akan melayani engkau, dia akan berlutut menyembah di depan engkau. Waduh, kalimatnya beda, besar sekali. Yang satu dapat sisa-sisa kebutuhan hidup di dunia, berjuang sampai akhirnya sudah kuat, baru engkau bisa lepas belenggu dari saudaramu. Tetapi yang lain semua sudah diambil. Waktu itu dia menangis dengan suara keras dan mengatakan kalimat, si Yakub menipu aku 2 kali. Pertama kali dia mengambil jatahku sebagai hak anak sulung. Kedua, dia telah menerima berkat sebaiknya dan saya disisakan sudah tidak ada. Kalimat ini jujur tidak? Tidak. Kalimat ini benar tidak? Tidak. Karena bukan Yakub yang mencuri dia punya hak anak sulung. Karena Yakub berkata, kalau you mau makan, you kasih saya. Silakan ambil. Bukan orang curi, tapi dia rela memberi karena dia menghina. Saudara-saudara. Lalu sekarang engkau merampas. Bukan dia merampas. Tapi Tuhan memberikan kepada Yakub, tidak ke Esau. Saudara-saudara, ini hal seperti cerita kecil ya. Tercatat di dalam beberapa pasal yang tadi Ivan sudah membaca bagi kita. Tetapi ini mempengaruhi seluruh sejarah sampai hari ini. Aku membenci Esau, aku mencintai Yakub. Tuhan kok tidak adil ya? Sebelum lahir sudah dikatakan begini. Tuhan berkata, engkau lihat apa yang dilakukan oleh Esau. Apa yang dilakukan? Apa sih yang dilakukan? Menghina hak sulung yang diberikan oleh Allah. Menghina hak sebagai anak sulung dengan sumpah menjual, silakan ambil. Buat apa saya mempunyai hak sulung? Saya sekarang lagi lapar, saya perlu minum, saya perlu makan, saya perlu kuah yang enak ini. Saudara-saudara, semua ini seperti hal kecil terjadi 3.800 tahun yang lalu. Tapi sekarang baru tahu dunia kacau balau seperti ini tidak bisa selesaikan. Semua akar sudah ditanam 3.800 tahun yang lalu. Dan ditulis 3.500 tahun yang lalu. Dan terlaksana abad 20. Dunia kacau. Saudara-saudara. Manusia sudah melakukan jahat. Masih mau diperlakukan sebaik mungkin. Sekarang kita berada di dalam masyarakat. Di dalam keadaan situasi politik dunia. Yang hitam menjadi putih. Putih menjadi hitam. Karena aslinya cuma satu tindakan. Anak sulung jual haknya dengan sumpah kepada Tuhan. Lalu minta Tuhan harus memberikan berkat kepada dia. Tuhan berkata, yang kamu sudah serahkan sudah bukan milikmu. Engkau sudah sumpah, engkau menjual hak sulungmu. Engkau menghina kedudukan yang kuberikan. Engkau melecehkan sesuai berkat yang kutentukan. Sekarang engkau mau salah kepada siapa? Yang dengar ada suara tangisan daripada Esau dengan keras tangil. Papa, papa, masakan berkatmu hanya cukup untuk dia. Tidak ada yang sisa kepadaku. Tolong berkati aku, papa. Esau masih percaya ada berkat Tuhan melalui ayahnya. Tetapi tidak bisa merubah kehendak Tuhan. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, saya dari umur 17, sekarang 81. Di dalam 70 lebih tahun ini, 64 tahun setengah menjadi hamba Tuhan. Saya tidak berani melecehkan sendiri. Saya tidak berani sembarangan bertindak. Saya harus adil, harus suci, harus mencintai Tuhan, harus berkorban, harus letih lesu mengabari Injil, harus baik-baik, setia kepada Tuhan, setia kepada istri, kepada anak-anak saya, menjadi teladan
untuk menjadi orang menjaga nama hak anak sulung. Tapi waktu saya umur 9 sampai umur 12, saya pernah dengar khotbah seorang Chinese, orang umur 40, bahasa Gerikanya, bahasa Ibraninya, tafsiran Alkitab hebat sekali. Dan pada waktu saya umur 11, dengar pendeta itu menulis tesis mengenai yang disebut Roh Kudus sebagai Parakletos. Wah, saya kagum sekali. Pendeta itu sangat hebat. Tapi waktu umur 15, saya dengar dia hilang dari gereja. Dicari di mana-mana tidak ada. Istrinya dibuang. Dan anaknya perempuan juga ditinggalkan. Dia akhirnya ditemukan di pegunungan di Jawa Tengah. Di situ bertapa. Saya heran. Saya pusing. Tadinya khotbahnya begitu hebat. Tulisan tesisnya Parakletos, Roh Kudus yang begitu menghebohkan. Zaman itu tahun 1953. Waktu saya umur 12-13. Dia tulis tesis itu. Dapat angka tinggi sekali. Tapi waktu saya umur 15 dia hilang. Sudah ditemukan dia sudah melawan Kristus. Tidak percaya Alkitab. Meninggal istri anak. Dan sendirian berada di satu kuil yang kecil di Jawa Tengah. Saya kaget sekali. Saya berkata, Tuhan, bolehkah hamba-Mu meninggalkan Engkau? Melawan kitab suci. Dan menjadi orang murtad seperti dia. Apakah hukuman yang akan kau berikan kepada dia sesudah ini? Saya sangat sedih. Saudara-saudara, saat itu saya sedang dipengaruhi komunisme, ateisme, sama evolusionisme. Saya sendiri goncang iman. Saya pikir memang Kristen boleh sembarangan dibuang, dikhianati oleh orang Kristen. Ini dunia jadi apa? Tapi waktu saya umur 17, saya kembali bertobat dengan tangisan air mata yang banyak. Minta Tuhan ampuni dosaku. Dan Tuhan terima kembali saya menjadi hamba-Nya. Saya menyelidiki baru tahu. Dia dari dulu menjadi pendeta, pintar luar biasa. Tapi tidak puas, gajinya kecil. Saya mulai selidiki. Pendeta tidak suka gajinya kecil. Mau gaji berapa? Dia akhirnya mengatakan, jadi pendeta terlalu susah. Hidupnya tidak enak. Makannya saben hari yang murah-murah saja. Saudara-saudara. Dan dia berkata, saya mau bergaul dengan orang paling kaya. 6 orang di gereja. Di dalam 6 orang ada orang super kaya satu, yang lain kaya. Dan dia pendeta yang miskin. Mereka saben hari janji makan di restoran. Nah ini yang dia mau. Sama seperti Ishak kepingin makan enak dari Esau. Senin orang ini yang bayar. Selasa orang itu. Sampai hari Minggu ada orang paling kaya double 2 orang. Karena dia pendeta tidak usah bayar. Saben hari restoran paling baik di Surabaya. Sampai akhirnya dia pikir kalau terus gini. Saya kalau makan terus gini. Gantung sama orang kaya. Kalau mereka bangkrut. Harus engkau mati bagaimana? Saya juga mau jadi orang kaya. Dia tidak mau lagi menjadi pendeta. Maka dia pergi. Lalu cari uang. Lalu menjadi orang murtad kepada Tuhan. Waktu saya mengerti. Akhirnya dia bagaimana murtad. Saya sangat sedih. Dan saya berjanji kepada Tuhan. Saya tidak akan belajar kemurtadan dia. Pelihara saya menjadi orang Kristen. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai tua. Sampai mati. Saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dunia ini banyak orang. Yang hidupnya masih setia kepada Tuhan. Dan banyak orang Kristen. Mulai jenuh. Mulai bosan. Mulai tidak senang. Cara hidup beriman kepada Tuhan. Belajar orang-orang murtad. Seperti tadi itu. Bagaimana dengan kita?
Saudara-saudara, barang siapa yang menghina penetapan dan rencana Tuhan yang diberikan engkau hak anak sulung, akibatnya adalah hukuman dari Tuhan. Nangis, tidak dapat berkat, dan akhirnya mengeluarkan kejahatan, ingin membunuh adiknya karena berkat diambil oleh orang yang dianggap merampas berkat dia. Saudara-saudara, ini adalah akibat daripada seorang yang namanya Esau yang meninggalkan Tuhan. Mari kita menjadi orang Kristen yang baik, menerima firman Tuhan dengan teliti, taat, submit, dan sungguh-sungguh obey kepada Tuhan. Jangan sampai orang seperti Esau nanti menjadi sesuatu contoh engkau yang murtad. Esau akhirnya turunkan banyak anak turun sampai zaman Yesus, menjadi orang yang disebut Herodes. Itu orang Esau, itu keturunan Edom. Dan Esau mempunyai keturunan paling terkenal, Herodes Agung. Waktu Herodes menjadi raja, Yesus diadili oleh dia. Yesus dipaku di atas kayu salib. Herodes enak-enak, tetapi bait Allah yang diberdirikan oleh dia dengan pakai paling sedikit 64 tahun baru selesai. Akhirnya tidak sampai 30 tahun Tuhan menghancurkan itu menjadi puing-puing, dan seluruh gedung bait Allah dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara, inilah ajalnya, akibatnya selesainya satu orang. Engkau jangan lihat anak kecil, baru kecil, gantengnya, bagusnya. Esau dikasih oleh Ishak pakaian yang bulu dari binatang yang mahal sekali, bahkan baunya harum sekali. Saudara-saudara, tadi pakaian itu ditipu oleh Rebeka, dipakai di atas pakaiannya, jadi badannya daripada Yakub. Waktu Yakub memalsukan Esau, memberikan makanan kepada Ishak, Ishak bilang, ini anakku, siapa namamu? Saya anakmu Esau. Coba dekat, waktu dipegang tangannya ada bulu. Nah, ini betul Esau. Suaranya kok Yakub, tangannya kok Esau. Betulkah engkau Esau? Iya Pak. Ditipu lagi. Lalu diberkati, semua berkat dikasih kepada Yakub karena dia ditipu. Waktu dia Ishak matanya sudah umur tua. Hari itu dia umur 100. Dia bilang, beri makanan kepada aku, karena tidak lama lagi saya akan mati. Saya mau tanya, siapa yang mengetahui berapa lama dia baru mati setelah makan makanan itu? Siapa tahu? Ada yang tahu? 80 tahun kemudian. Kasih saya makan sebab saya sudah mau mati. Akhirnya sudah makan bisa hidup 80 tahun. Itu Capo yang paling hebat. Saudara-saudara, belum mati sudah pikir mau mati. Sebelum mati kepingin makan enak-enak. Ishak gagal di dalam mendidik anak. Ishak gagal karena memberikan pakaian yang paling baik untuk yang dicinta, tapi yang tidak dicinta tidak diberikan pakaian itu. Akhir keluarga kacau balau. Yang menghina hak anak sulung dihukum, akhirnya hancur semua. Ini semua seri penghakiman di dalam Alkitab. Mari kita sudah dengar, menyadari berapa dahsyatnya Tuhan, berapa menakutkannya keadilan berdasarkan kesucian Tuhan. Bagaimana akibat kalau orang berdosa, sehingga kita menjadi orang yang penuh perasaan takut dan berjalan di dalam kehendak Tuhan untuk memperkenankan hati Tuhan kita di dalam surga. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala, dan saya minta Pendeta Ivan Kristiono naik ke atas untuk pimpin kita di dalam doa. Semua tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Penuh kesadaran, kita bereaksi kepada Tuhan.
Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, biarlah kami makin berserah dan makin kagum akan kedaulatan-Mu dan pemerintahan-Mu. Dan kami ya Tuhan juga mohon supaya tidak menyanyiakan setiap kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah kami boleh hidup makin taat dengan kehendak-Mu dan makin taat dengan firman-Mu. Sehingga kesempatan kami hidup dalam dunia adalah kesempatan untuk kami boleh hidup kudus dan memperkenan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.